Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Wiara Tenaga Semenda, lulusan dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik TNC Bandung. Selama perkuliahan, saya fokus mempelajari manajemen reka medis, sistem informasi kesehatan, pengkodean penyakit, coding ICD-10 dan ICD-9-CM, serta hukum dan etika medis. Saya juga telah mengantongi surat tanda registrasi atau STR yang aktif. Saya memiliki pengalaman praktik kerja lapangan atau PKL di Rumah Sakit Al-Ihsan selama durasi 1 bulan dalam proses pendaftaran, coding hingga verifikasi klaim BPJS Kesehatan. Saya sangat tertarik melamar di rumah sakit ini karena reputasinya dalam tata kelola manajemen rumah sakit yang baik. Menguasai Anda tentang ICD-10 dan ICD-9-CM, bagaimana cara Anda memastikan ketepatan coding? Baik Pak, selama kuliah dan PKL, saya terbiasa melakukan coding diagnosis menggunakan ICD-10 dan coding tindakan medis menggunakan ICD-9-CM. Untuk memastikan ketepatan coding, langkah utama yang saya lakukan adalah mendalami isi resume medis dokter, membaca laporan operasi serta catatan keperawatan. Jika ada istilah diagnosis yang ambigu atau tidak terbaca, saya tidak akan mengonsumsi sendiri, melainkan mengonfirmasinya langsung kepada dokter yang merawat atau DPCP sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Ketepatan coding ini sangat krusial, terutama terkait dengan keakuratan sistem INA CBGS untuk klaim BPJS kesempatan agar tidak terjadi ketidaksesuaian penting klaim. Apakah Anda sudah terbiasa menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau CPRS dan rekam medis elektronik? Ya Bapak, selama perkuliahan dan PKL saya sudah terbiasa mengoperasikan SIM RS atau RME untuk proses entry data pasien, pencarian berkas rekam medis, hingga pelaporan statistik atau BOR atau hingga pelaporan statistik Borlostoy. Saya juga paham betul mengenai regulasi Perpres Permenkes tentang kewajiban implementasi RME serta pentingnya menjaga keamanan data medis pasien dari sisi cyber security dan privasi. Apakah Anda pernah menghadapi kendala saat bertugas PKL? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Pernah Bapak, saat PKL di bagian pendaftaran atau coding, kami pernah mengalami penumpukan berkas rekam medis fisik yang beresiko menunda pendaftaran rawat jalan dan proses klaim. Tindakan yang saya lakukan adalah berinisiatif membantu tim dalam melakukan pemilihan atau sorting dan menerapikan kembali sistem penyimpanan atau filing berdasarkan sistem nomor akhir atau terminal digital filing. Selain itu, saya membantu mengidentifikasi berkas inaktif untuk data tersendiri. Hasilnya, alur pencarian berkas medis menjadi jauh lebih cepat dan berkas yang menumpuk bisa diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu pelayan pasien. Bagaimana sikap Anda jika ada pihak luar atau keluarga pasien yang memaksa meminta data rekam medis pasien tanpa surat kuasa? Secara etika profesi dan hukum kesehatan rekam medis bersifat rahasia. Saya akan menyikapinya secara tegas namun tak ramah. Saya akan menjelaskan dengan sopan sesuai SOP bahwa data medis pasien dilindungi oleh undang-undang dan aturan rumah sakit. Saya akan menyampaikan bahwa informasi medis hanya dapat diberikan kepada pasien yang bersangkutan atau pihak lain yang memiliki surat kuasa resmi dan sah secara hukum. Jika mereka tetap memaksa, saya akan mengarahkannya ke bagian humas atau kepala rekam medis. Baik, mungkin wawancara sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari Anda?
Terima kasih. Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu